Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerdas, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat walafiat terus ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan ini kita akan membahas materi tema 1, subtema 3, pembelajaran 2, lingkungan dan manfaatnya. Nah, anak-anak, di sini kita dapat melihat beberapa gambar para pengrajin gerabah. Tangan-tangan pengrajin gerabah yang begitu cekatan dan terampil dalam membentuk tanah liat. Tanah liat yang mereka bentuk berubah menjadi sebuah karya seni yang bernilai tinggi. Dari situ, kita dapat melihat rangka dan otot, khususnya bagian tangan dan kaki yang dapat berfungsi dengan baik. Namun, seperti organ tubuh lainnya, rangka juga dapat mengalami penyakit atau kelainan tulang. Penyakit atau kelainan tulang yang terjadi dapat menyebabkan perubahan bentuk pada rangka atau tulang itu sendiri. Nah, penyakit atau kelainan tulang apa saja nih yang dapat menyerang tubuh manusia? Kalian penasaran kan? Baiklah, kita langsung bahas saja ya. Materi berikutnya. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. 1. Fraktura atau patah tulang. Fraktura merupakan kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi 2, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit atau otot. Selanjutnya, 2. Osteoporosis. Osteoporosis merupakan kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. 3. Fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. 4. Lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. 5. Skoliosis. Skoliosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan menjadi bengkok, membentuk huruf S. 6. Kifosis. Kifosis merupakan kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Nah, anak-anak, tadi Bapak sudah memaparkan tentang macam-macam kelainan tulang. Apakah ada di antara kalian yang sudah memiliki gejala ataupun penyakit seperti yang tadi Bapak sebutkan? Semoga tidak ada ya. Maka dari itu, kalian harus pandai-pandai merawat dan menjaga tulang kalian agar senantiasa tulang kalian diberikan kesehatan. Jangan lupa rajin-rajin olahraga ya. Maka dari itu, jaga baik-baik kesehatan tulangmu. Perhatikan teks di bawah ini. Pak Dirman, pengrajin gerabah. Pak Dirman adalah seorang pengrajin yang sangat giat bekerja.
Sudah hampir 30 tahun lebih ia bekerja sebagai pengrajin gerabah. Dahulu, ia adalah seorang pemuda yang gagah. Kini, tubuhnya sekarang menjadi bungkuk. Pada saat mudanya, ia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu beristirahat. Sejak muda, dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras. Namun sayangnya, dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya, kini tubuhnya menjadi bungkuk. Tulang pengrajin itu telah mengalami kelainan atau gangguan, sehingga tidak bisa lagi bekerja sebagaimana mestinya. Nah, anak-anak, dari teks cerita tadi, kita dapat menyimpulkan mana saja yang termasuk ide pokok. Ide pokok paragraf pertama pada teks cerita di samping adalah Pak Dirman adalah seorang pengrajin yang sangat giat bekerja. Kita dapat menyimpulkan kalimat tersebut adalah ide pokok karena kalimat tersebut terdapat di awal paragraf. Itu yang namanya ide pokok. Patut diingat ya anak-anak. Oke anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang gerabah, macam-macam kelainan pada tulang, serta mencari ide pokok yang terdapat pada cerita. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang komik. Ada yang tahu tidak apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya, komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar yang disebut dengan balon kata. Bagaimana anak-anak? Seru tidak materi tentang gerabah, macam-macam kelainan tulang, teks cerita, dan komik? Pasti kalian sudah mulai paham kan tentang materi tersebut? Sekarang, Bapak punya tugas untuk kalian. Tulis dan jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. 1. Apa yang dimaksud dengan gerabah? 2. Apa bahan dasar dalam pembuatan gerabah? 3. Tuliskan ide pokok yang terdapat pada paragraf kedua dalam cerita Pak Dirman pengrajin gerabah. 4. Apa penyebab terjadinya penyakit osteoporosis? 5. Apa yang dimaksud dengan fisura? 6. Apa yang dimaksud dengan lordosis? 7. Apa yang dimaksud dengan skoliosis? 8. Apa yang dimaksud dengan komik? 9. Apa yang dimaksud dengan balon kata? 10. Apa fungsi teks dalam komik? Ditulis ya anak-anak, lalu kalian jawab. Dikerjakan dan jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Cukup sekian materi dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.